Bab 1572, Konstanta Abadi. Sander Ye kembali ke pagoda kecil, tempat Meila Sang berkeliaran. Karena taruhan telah berakhir, pagoda kecil telah dibuka segelnya. Meila Sang sangat penasaran pagoda kecil seperti orang lain, dan mengobrol dengannya dari waktu ke waktu. Melihat kedatangan Sander Ye, Meila Sang tersenyum dan berkata, "Kultivator pedang muda Sander Ye, pagodamu sungguh menakjubkan. Aku belum pernah melihat pagoda sehebat itu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nona Meila Sang, kamu bisa memanggil aku Sander Ye." Meila Sang mengangguk, "Baik, Sander Ye, kultivator pedang muda." Sander Ye. Meila Sang melihat sekeliling dan berseru, ini adalah jenis waktu yang benar-benar baru. Sebelumnya, waktu adalah sesuatu yang konstan, tetapi sekarang, konstanta abadi ini telah pecah. Sander Ye sedikit penasaran, konstanta kekal itu apa? Meila Sang tersenyum dan menjelaskan, ini berarti keberadaan abadi dan kekal yang tidak berubah. Waktu memang seperti ini. Semua makhluk hidup adalah variabel di depannya. Mereka akhirnya berubah dari lahir hingga mati dan kemudian dari mati hingga lahir. Tapi, waktu itu abadi dan tidak pernah berubah. Ini adalah konstanta. Tapi sekarang, waktu jenis baru telah muncul, yang berarti seseorang dapat mendefinisikan ulang waktu. Secara alami, konstanta abadi dan tidak berubah ini tidak lagi kekal. Sander Ye berkata dengan lembut, ternyata begitu. Meila Sang melanjutkan, mengartikan ulang waktu tidaklah buruk. Yang buruk adalah membiarkan dua jenis waktu itu ada. Dalam keadaan normal, konstanta waktu yang kekal tidak akan membiarkan jenis waktu lain muncul, tetapi itu muncul di sini, dan tidak ditolak. Ini berarti orang yang menciptakan waktu menekan konstanta waktu yang kekal. Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye dan tersenyum, apa kamu tahu apa artinya? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak tahu, tapi kedengarannya menakjubkan. Meila Sang menutup mulutnya dan tersenyum, ya, itu sangat kuat. Sarna seperti menghidupkan kembali orang dari tulang di dunia biasa. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, mengganggu. Mata Meila Sang berbinar, benar sekali, ini mengganggu. Dan bukan hanya waktu saja yang penting. Sander Ye sedikit penasaran, tidak hanya waktu. Meila Sang mengangguk, masih ada ruang untuk gangguan. Sambil berbicara, dia menggambar sebuah lingkaran dengan tangannya. Dia menggunakan ruang ini sebagai sangkar untuk memenjarakan waktu di sini. Ini berarti dia menggunakan ruang tingkat tinggi untuk menyegel waktu yang dia ciptakan. Sander Ye, kultivator pedang muda, apa kamu tahu? Bibimu telah menjungkir balikan Dao Agung dan asal mula alam semesta hanya dengan satu gerakan biasa saja. Sander Ye terdiam. Meila Sang tersenyum dan berkata, itu menakjubkan, bahkan lebih menakjubkan dariku. Kelopak mata Sander Ye berkedut, dan dia menatap Meila Sang, apa kamu juga sangat menakjubkan? Meila Sang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lumayan aku belum pernah mati dalam pertarungan. Sander Ye. Meila Sang menambahkan, lagi pula, aku tahu dari pagoda kecil bibimu hanya melakukannya dengan enteng. Dengan kata lain, tindakannya itu gangguan bagi kita, tetapi baginya, itu mungkin hanya tindakan biasa. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Meila Sang, kamu dari mana? Dia sangat penasaran dengan asal-usul gadis di depannya. Meila Sang berkata, seperti yang kukatakan, aku datang dari kediaman resmi, yang merupakan tempat yang sangat jauh. Sekarang dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi ke sana, tetapi aku tidak menyarankanmu untuk pergi. Sander Ye berkata, berbahaya. Meila Sang mengangguk, berbahaya, apalagi kamu bersama denganku.
Sander Ye berkata dengan suara berat, kamu. Meila Sang tersenyum dan berkata, tebakanmu benar, aku kabur. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, apa jabatan kamu di sana? Meila Sang berkedip, apa boleh tidak memberitahukan padamu? Sander Ye bingung, mengapa? Meila Sang berkata dengan serius, aku tidak ingin mengatakannya, tetapi aku tidak ingin berbohong kepadamu. Sander Ye. Meila Sang berkata sambil tersenyum, tenang saja, aku tidak makan dan minum gratis. Aku tahu banyak hal dan aku dapat membantumu dalam banyak hal. Mengenai asal-usulku, menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Baik pamanmu maupun bibimu, mereka berdua sangat berkuasa. Jika orang-orang di tempatku ingin menyakitimu, panggil saja mereka. Sander Ye berkata dengan serius, aku tidak ingin menjadi raja pendukung, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Oh, Meila Sang berkedip, aku mengerti, aku mengerti. Sander Ye. Pagoda kecil. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Dia menatap Meila Sang, apa ini segel yang kamu berikan kepada senior Dadogu? Meila Sang mengangguk, aku memberikannya padanya. Apakah dia sudah meninggal? Sander Ye mengangguk. Meila Sang mendesah pelan, aku sudah mengatakan kepadanya makhluk dalam segel ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini, dan sudah kukatakan kepadanya untuk tidak mencoba mendapatkan bantuan dengan segel itu. Sepertinya dia tidak mendengarkan. Mendapatkan bantuan. Jelas mengacu pada Zoxi. Zoxi. Sander Ye berkata, apakah segel ini punyamu? Meila Sang tersenyum dan berkata, ini bukan milikku, aku hanya mencurinya. Oh tidak, aku salah ingat, aku mengambilnya, mengambil. Sander Ye. Meila Sang tiba-tiba tertawa dan berkata, segel ini sangat menarik. Apakah kamu tahu cara menggunakannya? Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Meila Sang tiba-tiba mengambil segel dewa, dan kemudian dia membawa Sander Ye langsung ke kedalaman langit berbintang. Dia mengetuk segel dewa dengan pelan, tak lama kemudian, miliaran cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari segel dewa. Cahaya-cahaya itu langsung masuk ke kedalaman alam semesta, lalu meledak bagaikan kembang api, sangat menyilaukan. Sander Ye. Zoxi. Meila Sang memandangi kembang api yang menyala di kedalaman alam semesta dan berseru, menyenangkan bukan? Sander Ye. Meila Sang menepuk bahu Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, kultivator pedang muda Sander Ye, meskipun kita para kultivator memiliki rentang hidup yang panjang, kita harus menikmati hidup selagi bisa, mengerti? Kalau tidak, bahkan jika alam semesta tidak terkalahkan, apa gunanya? Bagi manusia, yang terpenting adalah hidup bahagia. Sander Ye mengangguk, itu masuk akal. Meila Sang berkedip dan berkata, aku tahu banyak tempat menarik. Aku akan mengajakmu ke sana saat waktunya sampai. Sander Ye tersenyum pahit, banyak yang harus aku lakukan. Meila Sang tersenyum dan berkata, kamu ingin membangun semacam tatanan. Sander Ye mengangguk, ya. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Menegakkan tatanan juga merupakan suatu kegembiraan. Pagoda kecil. Zoxi berkata dalam hatinya, sial. Tipuan anak ini sangat hebat. Meila Sang berkedip, dan ada rasa yang berbeda dalam senyumnya. Melihat senyum pihak lain, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia memahami dia telah mengetahui niatnya. Pada saat ini, Meila Sang tiba-tiba berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi aku harus memahami tatanan kamu terlebih dulu. Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan hukum Guanxuan dan menyerahkannya kepada Meila Sang. Meila Sang melihatnya, dan setelah beberapa saat,
dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Dengan hukum kamu mengatur alam semesta. Sander Ye mengangguk. Meila Sang tersenyum dan berkata, demi melakukan ini, pertama-tama kamu harus membunuh orang kaya dan membantu orang miskin. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit. Meila Sang melirik hukum Guanxuan di tangannya dan berkata, hukum Guanxuan yang tebal ini dapat diringkas hanya dalam 4 kata. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, 4 kata yang apa? Meila Sang menatap Sander Ye, teknik menyelamatkan yang lemah. Sander Ye perlahan mengepalkan tangannya. Meila Sang tiba-tiba tersenyum dan berkata, kultivator pedang Sander Ye, pemahamanmu terhadap Dao Agung masih kurang. Sander Ye sedikit bingung, maksudmu apa? Meila Sang berpikir sejenak, lalu berkata, dengan kata lain, kamu tidak cukup tahu tentang masyarakat, ekonomi, ilmu sosial, lembaga, dan budaya. Misalnya, inti dari hukum Guanxuan kamu adalah menyelamatkan kelompok yang kurang beruntung untuk mencapai negara ideal di mana semua makhluk hidup setara. Tapi, pernahkah kamu berpikir ini bertentangan dengan Dao? Sander Ye sedikit bingung, bertentangan dengan Dao. Meila Sang mengangguk, kita adalah dunia para pejuang. Apa inti dari semua orang? Demi Dao Agung, demi keabadian. Dalam proses ini, sumber daya adalah apa yang harus kita perjuangkan dan rampas. Untuk memperjuangkan dan merampok sumber daya, kita harus bersaing. Selama ada persaingan, pasti akan ada yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Ini adalah sifat Dao Agung. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persaingan? Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, peradaban akan berhenti maju. Meila Sang mengangguk. Demi sumber daya, setiap orang akan bekerja keras untuk membuat diri mereka lebih kuat. Mereka akan meneliti, menciptakan, dan mencari perubahan. Dalam hal ini, peradaban akan perlahan maju. Jika kamu mengendalikan semua sumber daya dan kemudian mendistribusikannya sendiri, maka, apa motivasi orang-orang di bawah? Sander Ye mengerutkan kening dan tetap diam. Meila Sang melanjutkan, persaingan merupakan syarat mutlak bagi kemajuan peradaban sosial. Tanpa adanya persaingan, peradaban tidak akan maju. Tapi, persaingan pasti akan melahirkan yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Sander Ye, kultivator pedang kecil, pernahkah kamu memikirkan pertanyaan seperti itu? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Meila Sang tersenyum dan berkata, jika begitu mari kita bicara tentang budaya. Kamu ingin membangun tatanan yang benar-benar baru, jadi apa atribut latar belakang budaya dari tatanan kamu? Dan apakah orang-orang di bawah tatanan kamu bersedia mematuhi atribut budaya kamu? Jika tidak, maka, masih sama seperti sebelumnya, budaya menghormati yang kuat. Ketika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat menekan mereka, tetapi jika kamu tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu dapat mengekang orang-orang di bawah kamu? Sander Ye berkata dengan serius, apa yang kamu maksud dengan atribut budaya? Meila Sang tersenyum dan berkata, arti luas, berpegang teguh pada Konfusianisme, menekankan kesederhanaan, dan mengejar sikap harmoni terhadap berbagai hal adalah atribut latar belakang budaya peradaban suatu bangsa. Dalam arti sempit, minum arak dan menyanjung juga merupakan atribut latar belakang budaya. Sander Ye. Meila Sang tersenyum dan berkata, apa menurutmu beberapa atribut budaya itu sampah? Sander Ye mengangguk. Meila Sang tersenyum dan berkata, tapi, itu tidak akan berhasil tampaknya. Dalam latar belakang budaya minum-minum dan sanjungan seperti ini, jika kamu tidak memainkan permainan ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Sander Ye tidak bisa berkata apa-apa. Meila Sang tersenyum dan berkata, lagi pula,
peradaban yang berbeda memiliki atribut budaya dan sistem yang berbeda pula. Jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan, bahkan jika kamu menegakkan tatanan, mereka hanya akan tunduk pada kekuatan kamu yang dahsyat, yang tidak akan bertahan lama. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, segala jenis perintah harus didukung oleh seperangkat atribut budaya yang sesuai. Kamu sekarang menggunakan kekuatan kamu untuk membuat mereka tunduk, yang merupakan atribut budaya yang kuat. Mereka akan belajar dari kamu. Cara kamu memaksa mereka untuk mematuhi perintah kamu akan membuat mereka memaksa orang-orang di bawah untuk mematuhi perintah mereka. Misalnya, jika kamu bernafsu, mereka akan menuruti kamu. Bahkan jika mereka sendiri tidak bernafsu, mereka akan mengikuti kamu dan bernafsu, dan mereka bahkan mungkin menghabiskan lebih banyak uang daripada kamu. Sander Y. Meila Sang tersenyum, tentu saja, ini semua adalah atribut budaya yang buruk, tetapi masalahnya, ini adalah cara bertahan hidup dalam masyarakat. Jika kamu mengerti dan tahu cara bermain, kamu dapat melangkah lebih jauh dan menjadi lebih baik. Jika kamu tidak mengerti dan tidak bisa, maka kamu hanya bisa menjadi pria jujur yang bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Sander Y. Meila Sang melanjutkan, meskipun aku tidak dapat mengatakan ada semua cara untuk menyelamatkan yang lemah, dalam banyak kasus, hal itu dilakukan dengan mengikuti arus dan tidak memiliki dasar. Jika kamu ingin membangun tatanan dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik, kamu harus menantang semua budaya dan sifat manusia yang buruk di dunia, dan membangun sistem baru serta atribut budaya baru. Sander Y berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu ini sulit, tapi aku yakin aku akan mampu melakukannya pada akhirnya. Meila Sang berkedip, oh ya. Sander Y mengangguk. Meila Sang terkekeh, satu pria, banyak wanita, ini juga merupakan semacam atribut budaya sampah. Sander Y, Dewa Pedang Muda, kulihat energi yangmu sudah lama hilang. Jelas sekali kamu sudah tidak perjaka lagi. Dan dengan kondisimu, kamu pasti punya lebih dari satu wanita. Bisakah kamu memimpin dan memberi contoh dengan menikahi hanya satu istri dan menceraikan wanita lain untuk menyingkirkan budaya sampah ini? Sander Y. Pagoda Kecil. Zoxy. Bersambung.